Soal nomor 1, ini akar-akar persamaan kuadrat P-2X kuadrat plus 4X plus P plus 2 adalah M plus N. Kita tulis dulu ya. Ini persamaan kuadratnya gini bentuknya. P-2 X pangkat 2 ya. Jadi koefisien X pangkat 2-nya tuh P-2 plus 4X plus P plus 2 ya. Ya ini harusnya sama dengan 0 gitu. Ini akar-akarnya M sama N. Nah dari sini kita tahu kan ini P-2 tuh ya A-nya, B-nya itu yang ini ya 4, C-nya P plus 2 ya. Jadi jumlah akar-akarnya gimana nih? Min B per A kan, berarti yang ini minus 4 dibagi P-2 ya. Hasil kalinya M kali N itu C per A kan. Nah ini P plus 2 bagi P-2 ya. Ini A, ini B, ini C. Nah, jika MN kuadrat tambah NM kuadrat sama dengan minus 20, nilai P-nya berapa? Nah, itu tuh bisa kita urai jadi gini. MN dikali M plus N gitu ya. Nah, ini sama dengan minus 20. Nah, berarti kita tinggal copy aja yang ini kan. Ya. MN-nya yang ini kan. Nah, ini kita copy sini. Dikali yang ini. Nah, gini ya. Ini P-nya kepotong. Gini ya. Ini sama dengan minus 20. Ini kan dikali ya. Berarti bisa kita coret dong. Minus 4 sama minus 20-nya ini jadi 5. Terus ya ini tinggal kita kali silang ya. 5 kali P-2 kali P-2. Nah itu sama dengan P plus 2. Kita bisa tulisnya gini nih. P plus 2 sama dengan 5 dikali P-2 kali P-2. 5 kali P-2 kuadrat ya. Nah yang ini jadi berapa nih? P kuadrat minus 4P kan 2 kali 2P ya, tambah 4. Nah jadi nanti kita punya 5P pangkat 2 minus 5 kali 4 itu kan 20P ya. Nah si P yang ininya pindah aja langsung deh. Nah P yang ininya pindah ke sebelah kanan ya. Jadi 5P pangkat 2 minus 20P minus P minus 21P dong. Terus 5 kali 4 kan 20. Nah si 2 yang ini juga pindah ke sebelah kanan. Jadi 20 kurang 2 berapa? 18 ya. Nah ini kita faktorin aja ya. Jadi berapa nih? 5P pangkat 2 min 21P tambah 18. Nah kita cari faktor dari angka-angka di ujungnya nih. 5 mah kan jelas pasti 1 sama 5. Nah kalau 18 berapa tuh? Bisa 3 sama 6 ya. Ini kasih P, ini kasih P. Nah nanti kita tinggal cross aja. Nah P kali 6 itu 6P. Terus ini 5P kali 3 itu 15P ya. faktor dari angka-angka di ujungnya nih.
Nah, gimana caranya supaya hasilnya tuh jadi yang di tengah-tengah ini, yang minus 21P. Berarti ini kan kudu kasih minus, ini kasih minus ya. Kayak gini. Nah, jadi si faktornya tuh kan P min 3. Satu lagi 5P min 6 ya. Sama dengan 0 gitu. Nah, yang bikin dia 0 berapa tuh? Yang pertama mah P sama dengan 3. Yang kedua P-nya berarti lawan dari minus 6. 6/5 ya. 6, cuman karena nempel sama 5 jadi ada per 5-nya. Nah, jadi jawaban yang tepat yang mana tuh? Yang C ya. 3 atau 6/5. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, nilai K yang memenuhi agar persamaan 1 min K gini ya. 1 minus sorry. Ini autocorrect. 1 minus K X pangkat 2 plus 4X min 1 sama dengan 0 punya dua akar yang sama. Kalau punya dua akar yang sama berarti syaratnya si diskriminannya itu mesti 0 ya. Berarti B kuadrat min 4AC ini sama dengan 0 ya. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Ya. Jadi gimana nih? 4 kuadrat 16 minus 4 kali A 1 min K kali C dulu deh. Kali 1 min K ya. Ini sama dengan 0. Ini kan 4 kali 1 jadi 4. 4 kali min K jadi min 4K ya. Jadi 16 kurang 4 tuh 12. Ya kan? Sorry, 16 kurang 4 kok kurang 4 tambah 4 ketang. Kan udah jadi plus. Jadi 20 minus 4K sama dengan 0. Ya udah 4K-nya sama dengan 20. Si K-nya berapa nih? 5 kan? Ya, jadi opsi yang tepat di sini yang D ya. Soal nomor 3, jika nilai ekstrem fungsi Y sama dengan, itu teh sebenarnya 1X pangkat 2 ditambah NX, N ini X gitu ya, tambah 11 plus N, kayak gini. Nah, nilai ekstremnya adalah 3, berarti YP-nya ini sama dengan 3 ya. YP itu kan bersamanya minus D per 4A ya. Ini sama dengan 3. Nah, jadi gimana nih? Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Ya, ini A, B, C. Jadi minus B kuadrat min 4AC itu. N pangkat 2 min 4 kali A-nya 1, C-nya 11 plus N. Dibagi 3. Dibagi 4A ya, 4. Ini sama dengan 3. Ini aja ya. Coba yang ini mah biarin aja deh. Ini jadi berapa nih? N pangkat 2 minus 4N minus 44 ya. Nah, ini minusnya sama 3 pindah aja ke sebelah sana. Jadi 4 kali min 3 itu kan min 12. Kali silang ya. Jadi N pangkat 2 minus 4N minus 44 sama dengan minus 12. Nah, N pangkat 2 minus 4N min 44 tambah 12 mah jadi minus 32 ya. Sama dengan 0. Ini kalau kita faktorin kan N min 8 kali N plus 4. Sama dengan 0. Nah, nilai N yang memungkinkan di sini ya pembuat nolnya aja. Kalau nggak 8 ya N-nya sama dengan minus 4 gitu ya.
Jadi jawaban yang tepat yang mana nih? Yang C ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, jika K adalah bilangan real positif serta 2K plus 1, terus 10, 2K plus 7 berturut-turut adalah suku ketiga, keempat, kelima, satu barisan aritmatika gitu ya. Nah, jumlah dua suku pertama barisan tersebut berapa? Nah, berarti gini aja deh buat nyari nilai K-nya. Ini kan suku keempat, suku ketiganya 2K plus 1. Terus suku keempatnya 10. Suku kelimanya 2K plus 7. Iya kan? Berarti yang ini teh suku tengah kan, 10 teh suku tengah. Jadi 10. Kalau suku tengah mah jumlahin aja suku yang ujung-ujungnya tuh. Sama dengan 2K plus 1. Nah, ini tambahin sama 2K plus 7. Bagi 2 gitu ya. Jadi berapa nih? 4K plus 8. Yang ini kan 10 kali 2 sama 20 ya. 20 sama dengan 4K plus 8. Nah, jadi 4K-nya sama dengan 12. Nah, K-nya sama dengan 3 nih. Jadi berapa nih barisannya? 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7 ya. 7, ini mah benar 10, biarin aja. Terus ini 2 kali 3, 6, tambah 7, 13. Selisihnya 3 ya. Berarti ini kurangin 3 tuh jadi 4. Kurangin 3 jadi 1 kan. Ini barisan aritmatika kan yang selisihnya tuh 3, 3. Yang ditanya jumlah dua suku pertama. Nah, ini tambahin aja nih. Berarti 1 tambah 4 dong. Ya 5 jawabannya ya. Yang tepat di sini yang C ya. Soal nomor 5. Limit X menuju 2 dari akar 2X plus 5 min 3 per X kuadrat min 4. Nah, coba kita substitusi nih si X menuju 2-nya ke sini. 2 kali 2, 4 tambah 5, 9. Akar 9, 3 kurang 3 ini 0. Ini 0. Boleh pakai L'Hospital nih, kita turunin aja. Ya, jadi limit X menuju 2. Nah, itu kita turunin yang bagian atasnya mah jadi 1/2 akar kan. Kalau L'Hospital. Ini 2X plus 5. Kali turunan dalam dari 2X plus 5 tuh kan 2 ya. Aduh, ini autocorrect jadi lingkarannya. Dibagi 2X gitu. Nah, ini bisa kita coret kan. 2 sama 2-nya. Terus si 2 ini masukin ke X-nya. Jadi 1 per akar 9, 1/3 ya. Yang bawahnya 2 kali 2, 4. Ya udah 1/12 ini jawabannya. Ada nggak? Nah, ini yang E ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini hasil integral berikut berapa? Kita jadi integral, kita kaliin aja dulu ya. Akar X itu kan berarti akar X kali X ya. Ini kita kaliin dulu. Ini akar X kali X itu berarti X akar X ditambah 3X akar X. 3 akar X kali akar X, 3X ya. Dibagi X gitu ya. DX. Nah, ini bisa dicoret ya X-nya. Semua. Jadi kan ini integral X pangkat setengah tambah 3DX. Nah, kalau integral pangkatnya tambahin 1 nih. Jadi ini X pangkat 3/2. Nah, balikin pangkatnya sini 2/3 ya.
ditambah 3x plus C gitu ya. Ya ini udah jawabannya nih soal isian nih. Nggak ada PG-nya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah ini jika XY sama dengan 90. Terus udah gitu log X min log Y sama dengan 1. Maka nilai X kurang Y berapa? Nah yang lognya aja dulu. Kalau log A kurang log B kan jadi log A per B. Ini sama aja kayak log X per Y dong. 1 teh berarti log 10. Ya udah ini samain aja yang ini ya. X per Y itu kan sama dengan 10. Terus udah gitu XY sama dengan 90 ya. Nah, X-nya di sini berarti sama dengan 10Y ya. Terus XY sama dengan 90. Jadi ganti aja tuh si X-nya sama 10Y. 10Y pangkat 2 sama dengan 90. Ingat logaritma mah nggak boleh minus ya. Berarti si Y-nya itu kita ambil yang plus aja. Y-nya 3. X-nya 10 kali 3 ya 30 kan. Nah, X kurang Y berapa nih? Kurangin aja nih. 30 kurang 3. 27 ya. Jadi X kurang Y ini sama dengan 27. Ini jawaban yang tepatnya yang C ya. Soal nomor 8, kita punya fungsi kuadrat fx gitu ya. Ini sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c gitu ya. Mempunyai nilai maksimum 10 di x sama dengan 8. Gitu ya. Berarti x sama dengan 8 itu sumbu simetrinya gitu. Nah kan kita tahu rumus ini ya, Y min Y puncak sama dengan A dikali X min X puncak. Ya kan? Jadi Y minus 10 sama dengan A dikali X minus X puncaknya itu berarti 8 ya. Jadi Y-nya di sini sama dengan A dikali X min 8 pangkat 2 plus 10. Terus di sini dikasih tahu juga F aksen dihitung di 10 minus 8. Turunin nih si Y-nya sekali. Y itu kan sama dengan Fx kan sebenarnya. Jadi di sini F aksen X-nya gimana nih? Ini pangkatnya aja kita kedepanin ya. Jadi sama dengan 2A dikali X min 8. Turunan X min 8 makan 1. Turunan 10 habis ya. Nah sekarang kita hitung di 10. F aksen 10 sama dengan 2A dikali 10 kurang 8. Itu 2 ya. Sama dengan minus 8. Ini bisa coret kan? 8 bagi 4 ya 2. Jadi A-nya sama dengan minus 2. Ya. Ya udah nanti Fx-nya dapat nih. Fx tuh ya Y juga kan. Ya yang ini nih. Ini Fx-nya yang A kali X min 8 kuadrat. Plus 10 ini saya kopas aja ya. Jadi sama dengan ini. Nah, si A-nya kita ganti sama minus 2. Nah, yang ditanya F dihitung di 10 berapa tuh? Jadi F dihitung di 10. Sorry. Minus 2 kali 10 kurang 8 tuh 2 ya. Kuadrat tambah 10. Jadi minus 8 tambah 10, 2 ya. Jawaban yang tepat yang A di sini.
Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 9, ini yang ditanya nilai X tambah Y. Wah, ini harus eliminasi nih. Ya udah deh, kita kaliin aja sama KPK-nya nih, kali 6. Berarti ini teh kali 3, ini kali 3. Jadi gimana nih, pelan-pelan aja ya. Kita kaliin 3 dikali X plus 2, berapa tuh? 3X tambah 6. Dikurangin, yang ini berarti kali 2. Ini juga kali 2. Pelan-pelan ya, itu teh minus di depannya. Jadi biar ke bawah. Min 2 kali X itu minus 2X. Min 2 kali min Y plus 2Y ya. Sama dengan 6. Terus yang bawah. Kali 6 juga ya. Berarti ini kali 2, ini kali 2, ini kali 3, ini kali 3. Kalinya pelan-pelan aja. Biar nggak salah. Ya. Jadi 2X tambah 2Y kurang 3Y kurang 3 sama dengan 6. 6-nya kok autocorrect. Nah, jadi ini 3X minus 2X itu mah X aja ya. Jadi X ditambah 2Y sama dengan 6 sama 6 mah habis ya. Sama dengan 0. Nah, terus yang ini nih. 2X, 2Y kurangi 3Y. Minus Y ya. Sama dengan 9. Ya udah aja di sini mau dieliminasi boleh, mau disubstitusi boleh. Ya, ini kalau kita kali 2 semua. Ini jadi 2 gitu ya. Yang ini tuh jadi 4. Nah, coba ya kita eliminasi aja. Nah, sorry. Ini ada salah ngitung nih. Pantas gak ada jawabannya ya. 2 kali min 1,8 itu minus 3,6. Tambah 3 sama dengan 9. Tatar. 2X berarti 2X tambah 1,8 aja sama dengan 9. 2X sama dengan 7,2. Nah, si X itu 3,6. Loh. Ini juga nggak ada jawabannya ya. Ntar ini saya cek lagi. Oke. Ini benar kok ini. Ya udah aja, memang nggak ada jawabannya ya. Ntar ya, 3,6 1,8 bagi 3 aja 0,6 dikurangi Oke, 0,8 min 0,8 per 2 0,4. Oke, berarti 3,6 kurang 1,8 0,6 tambah 0,4 ini benar. Ya udah aja, X tambah Y-nya di sini 1,8 ya. Saya nggak nemu jawabannya. Berarti nggak ada pilihannya ya. Nggak nemu pilihannya gitu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. X kuadrat min X plus 6. Nah, ini kalau kita faktorin aja ya. X kuadrat min X plus 6. Itu teh nggak bisa difaktorin ya. Coba kita cek diskriminannya. B kuadrat min 4AC kan bagian atas. Berarti D-nya sama dengan itu autocorrect lagi. Jadi D-nya sama dengan B-nya kan itu min 1 nih. Min 1 dikuadratin tuh 1 kurangi 4 kali 1 kali 6. Ya. Ini kurang dari 0. Tapi A-nya lebih dari 0. Berarti ini mah definite positif ya. Bagian bawahnya aja kita faktorin ini. 2X pangkat 2 min 3X plus 1. Nah, faktor dari 2 berapa? 2 sama 1 ya. Ini 2X, ini X, 1X.
51, 1. Ini faktorin, ini cross ya. 2x kali 1 itu 2x, ini x. Supaya jadi hasilnya tuh yang di tengah-tengah nih, si minus 3x. Jadi ini kan kudu minus. Nah, jadi 2x min 1. Nah, ini x min 1 gitu kan. Oke, berarti ini kan pembuat nolnya berapa nih? Setengah, satu lagi 1. Bikin aja garis bilangannya ya, yang ini setengah, yang ini 1. 0 kan di belakang. Kalau kita masukin 0, ini mah definite positif nih. 0 tambah 1 aja. Itu plus, berarti yang ada nolnya, interval yang ada nolnya di sini tuh plus. Ini minus, ini plus. Tandanya ini kudu lubang. Ya. Kenapa kudu lubang? Karena dia di penyebut gitu. Nah, yang memenuhi itu yang kurang dari sama dengan 0, berarti ke sini nih. Sorry. Ini autocorrect lagi. Udah, jadi di sini X-nya itu di antara setengah sampai 1 ya. Ini jawaban yang tepat yang B. Soal nomor 11, ini persamaan kuadrat ini punya dua akar real yang berbeda. Batas nilai P yang memenuhi berapa? Kita tandain ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya gitu ya. Tuh, biar enak bisa nulisnya gini mungkin nih. 2x pangkat 2. Itu jadi berapa tuh? Minus 2-nya kita kaliin ke dalam aja ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Minus 2 kali P minus 4x. Plus P sama dengan 0. Kan udah tahu nih. Ini A, ini B, ini C ya. Nah, syarat dua akar real berbeda sih diskriminannya harus lebih dari 0. Duh, ya ampun ini autocorrect. Diskriminannya D-nya jadi jelek, lihat tuh. D-nya lebih dari 0. Berarti B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Min 2 dikuadratin tuh 4 kali 4 kali P min 4 kuadrat min 4 A-nya 2 C-nya tuh P ya, lebih dari 0. Ya ini biar sederhana sih, 4 sama 4-nya kita bagi 4 semua aja ya. Udah, ini jadi P kuadrat minus 8P tambah 16 minus 2P. Kan gitu lebih gampang hitungnya. Jadi P kuadrat min 8P min 2P min 10P kan. Tambah 16 lebih dari 0. Nah ini kalau kita faktorin tuh hasilnya P min 8 sama P min 2. Ya udah, ini mah gak usah bikin garis bilangan nih. Kalau kayak gini kan udah tahu nih. Yang lebih kecil teh 2. Dan ini tandanya lebih besar dari. Berarti himpunan penyelesaiannya di sini. Jadi P lebih dari yang besar. Yang besarnya kan 8. Atau P kurang dari yang kecil. Kurang dari 2. Gini ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang B ya. Kenapa nggak boleh ada sama dengannya? Kalau ada sama dengannya dia kembar gitu, bukan akar real berbeda ya. Nomor 12. Nah ini 3 log X sama dengan 3 log A sama dengan 4/3, A log B sama dengan 5/4. Yang ditanya nilai X-nya berapa? Coba ya. Itu 3 log A. Ini saya tulis gini aja, 3 log A
sama dengan 4/3. Terus A log B itu 5/4. Oke. Ini tuh yang ditanya nilai X yang memenuhinya berapa gitu. Coba ini kita konstruksi 3 log X deh. 3 log X berarti itu ini 3 log A kali A log B, ya kan? Kali B log X. 3 log A kan ada nih, B log X juga dikasih tahu tuh di situ. B log X-nya 6/5. Ya udah ini tinggal masukin semua nih. Jadi 3 log X, 3 log A-nya kan 4/3. A log B-nya 5/4. B log X-nya 6/5. Ini bisa dicoret nih. 6 bagi 3 berapa? 2. 3 log berapa yang hasilnya 2? Berarti X-nya 3/2 kan? 3/2 ya 9. Ini opsi yang tepat yang E ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 13 ini pada kubus ABCD EFGH ini kita kudu gambar dulu nih si kubusnya. Ya, ini saya gambar dulu aja kubusnya. Ya gitu deh ya, kurang lebih kubus. Bentar, ini saya rapiin dikit ya. Nah, ya kurang lebih begitulah ya. Ini kubus ABCD. ABCD E. Ini nulis E juga autocorrect. F G H H. Jarak antara bidang AFH tuh yang ini kan. Dengan BDG. Nah, ini AFH segitiga sama sisi. BDG juga segitiga sama sisi nih. Ya. Nah, ini tuh ada cara gampangnya. Gimana nih? Ini kalau kita tarik ke sini tuh kan diagonal ruang sebenarnya. Nah, lihat. Ini si segitiga yang ini. Kalau kita tarik ke sini ini garis tinggi, yang ini juga sama, ini garis tingginya. Ya, jadi kita lihat nih. Yang warna abu-abu tuh. Kalau saya keluarin gambarnya tuh kayak gini. Bidang AEGC. Ini A, ini E, ini G, ini C ya. Wait, ini C. Nah, C-nya tuh kan yang ini. Terus udah gitu A ke titik tengah EG ya, titik tengah EG kan yang ini nih. Nah, ini nih. Ini garis tingginya nih, saya tebelin lagi ya. Tuh. Ini ke sini. A ke titik tengah EG ini A-nya nih. Sorry, nulis A-nya jadi kayak segitiga. Terus yang ini, yang hijau, nah ini
ke tengah-tengah AC. Ini juga ke tengah-tengah AC itu. Ya. Nah, yang ditanya di sini jarak AFH dan BDG. Berarti ini kan jaraknya. Nih. Sepertiga dari diagonal ruang ini tuh yang saya kuningin. Ya, jadi jarak langsung aja. Sama dengan sepertiga diagonal ruang kubus kan S akar 3. Jadi jaraknya sepertiga dikali 12 akar 3. Coret. Ini jadi 4 akar 3 ya. Jadi ini sama dengan 4 akar 3. Ada jawabannya nggak? Yang D ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat minus 2P plus 2X plus 3P plus 4 adalah X1 dan X2. Terus X1, P, X2 membentuk baris geometri. Nilai P-nya berapa? Oke, berarti di sini kan kita punya persamaan kuadrat gini ya. X pangkat 2 minus 2P plus 2 X tambah 3P plus 4. Ini ya. Ini sama dengan 0. Terus udah gitu X1 P sama X2 membentuk barisan geometri. Jadi X1, P, X2 ini membentuk barisan geometri. Berarti ya rasionya T sama kan ya. P bagi X1 di sini ya. Itu sama dengan X2 bagi P. Nah, jadi P kali P gimana? P pangkat 2 kan? Sama dengan X1 kali X2. Nah, hasil kali akar-akar gimana? Kan kita udah tahu nih A, B, C-nya. Ini A-nya. Ini B-nya. Ini C-nya gitu. X1 kali X2 di sini tinggal C per A aja kan. X1 kali X2 itu tinggal C per A. Jadi ini kan A-nya 1, B-nya min 2, min dalam kurung 2P plus 2, C-nya 3P plus 4. Jadi X1 kali X2-nya di sini 3P plus 4. Ya udah di sini berarti P kuadrat sama dengan 3P plus 4. Beresin aja sini ya. Jadi P kuadrat H P kuadrat minus 3P min 4 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorin P min 4 P plus 1. Ya ampun. P plus 1 sama dengan 0. Yang bikin dia 0 berapa nih? P sama dengan 4. Satu lagi P sama dengan min 1 ya. Nah, yang ada di pilihan di sini apa? P sama dengan 4 ya. Yang P sama dengan min 1 mah nggak ada di pilihan kan. Ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E ya. Soalnya min 1-nya nggak ada tuh. Ya, lanjut lagi ke soal berikutnya. Persamaan kuadrat X kuadrat minus dalam kurung A plus 1X plus A plus 2 punya akar-akar X1 dan X2. Terus selisih akar-akarnya 1. Nilai X1 kali X2-nya berapa tuh? Ya udah X1 kurangin X2 aja di sini kan
bisa langsung kita cari pakai rumus akar D per A. Ya. Berarti 1 sama dengan akar D per A. Akar, ini ABC-nya kan, ini B-nya, ini C-nya. Minusnya hilang, B kuadrat berarti A plus 1 pangkat 2. Min 4 kali A-nya 1, C-nya A plus 2. Bagi 1 ya. Kuadratin kiri kanan ya. Supaya akarnya hilang. Jadi 1 sama dengan A pangkat 2 ditambah 2A tambah 1 min 4A min 8. Ya, jadi A pangkat 2, ini habis nih. 2A min 4A jadi minus 2A ya. A pangkat 2 minus 2A minus 8 sama dengan 0. Oke. Terus kalau kita faktorin ini A-nya A min 4 kali A plus 2, ada 2 kemungkinan nilai A dong di sini. Ya, nggak ada syarat tertentu kan, coba ini. Jadi A-nya sama dengan 4. Ini A-nya sama dengan minus 2. Kita pakai yang positif aja dulu deh ya. Kalau ada di pilihan ya berarti itu jawabannya gitu. Jadi persamaan kuadrat itu kan jadi gini. X pangkat 2 minus dalam kurung 4 tambah 1 berarti 5x plus 4 plus 2 plus 6 ya sama dengan 0. X1 kali X2 mah tinggal C per A di sini ya. Itu C per A. 6 per 1 ya 6 ya. Nah ini 6 ada jawabannya ya. Coba ya kalau kita pakai yang minus 2. Yang ini. Kan A nya bisa 2 kemungkinan. Jadi X pangkat 2 minus 2 tambah 1 aja. Min 1 kan. Jadi plus 1X. Min 2 tambah 2. 0. Sama dengan 0. Berarti di sini X1 kali X2-nya C per A atau 0. Sorry. Saya mau copy ini maksudnya. Nah, gini. Ini sama dengan 0 dong. Cuman kan kagak ada di pilihannya. 0 mah. Yang ada aja di sini, yang ada 6 ya. Soal nomor 16, kelas A ini terdiri dari 35 mahasiswa. Kelas B ini 40 mahasiswa. Nilai matematika kelas B rata-ratanya 5 lebih dari nilai rata-rata kelas A. Apabila nilai rata-rata gabungannya 57/2/3, maka nilai rata-rata kelas A berapa? Berarti ini X bar gabungan. X bar gabungan sama dengan ini N kali X bar yang A tambah NB kali X bar yang B dibagi jumlah total mahasiswanya ya. NA tambah NB. Ini A, ini B ya. Nah 57/2/3 kita ubah jadi pecahan biasa dulu deh. Jadi 150, 173/3 ya. 173/3 sama dengan kelas A kan 35 ya. X bar A-nya saya misalin aja A gitu ya. Ditambah kelas B itu ada 40 mahasiswa. Rata-ratanya kan A plus 5 ya. 5 lebih dari rata-rata kelas A. Dibagi 35 tambah 40 ini 75 ya.
Ini bagi 3 deh, ini 25. Yang ini 35A tambah 40A jadi 75A. 40 kali 5, 200. Ini bisa dicoret juga nih, ini jadi 3. Ini jadi 8. Nah, 173 kurang 8 aja. 165 ya. Sama dengan 3A. Ya udah, A-nya di sini dapat 55 ya. Nah, ini nilai rata-rata ujian matematika kelas A ya. Jadi jawaban yang tepatnya di sini yang D. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Banyak cara menyusun 4 buku matematika, 2 buku fisika, dan 2 buku kimia sehingga buku-buku sejenis dalam satu kelompok. Berarti ada 3 kelompok ya. 3 kelompok mah berarti di sini ya 3 faktorial gitu ya. Kan ini 4 matematika, 2 fisika, 2 kimia. Nah, ini ada 3 kelompok, masing-masing kita anggap sebagai satu unsur dulu aja. 1, 2, 3. Ya. Jadi ini 3 faktorial dikali 4 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Kan masing-masing ini bisa kita ubah susunannya. Ini 4 faktorial, ini 2 faktorial, ini 2 faktorial itu ya. Ini 6, ini 24. 24 jadi 04 karena autocorrect ini ya. 24. Ini 4, ini 4. 24 dikali 96. Berapa nih? Ntar 24 dikali 6. 24 dikali 96 ya. Berarti 4 buntutnya nggak ada jawabannya tuh ya. 24 dikali 16 aja. 384 kali 6. 2304, tapi saya nggak nemu jawabannya. Ntar ya. Oke. Jadi 24 kali 96 ya udah aja nggak ada jawabannya, ini 2304 sih. Bikin jawaban sendiri aja ya. Sorry, ini 2 faktorial teh 2 ya. Salah nih. 2. Jadi berapa? Saya salah. Oh, untung nggak gitu ya. 24 dikali 24. Nah, ini 576 cara tetap nggak ada jawabannya. Ya udah aja nggak apa-apa ya. Kita beresin lagi ke soal nomor 18. Nah, di sini 8 pangkat X sama dengan 2 pangkat Y plus 1. 8 kita ubah dulu aja bilangan pokoknya jadi 2 pangkat 3 gitu ya. 2 pangkat 3X sama dengan 2 pangkat Y plus 1. Terus satu lagi ini 5 pangkat Y sama dengan 5 pangkat 2X. 2 kali X plus 1 ya. Berarti 2X plus 2. Nah, ini samain aja atasnya. Si pangkatnya yang disamain ya. Jadi 3X min 1 sama dengan Y. Nah, itu kan yang di bawah Y sama dengan 2X plus 2. Min 1, kenapa min 1 tadi? Ini pindah gitu ke sana ya. Jadi si Y yang ini ganti ke sini. 3X min 1 sama dengan 2X plus 2. Jadi X-nya sama dengan 3. Y-nya sama dengan 2 kali 3, 6. Tambah 2, 8. Yang ditanya X-nya ya. Ya, X-nya 3 kali 8, 24 ya.
Jawaban yang tepat ini yang A ya. Soal nomor 19, penyelesaian pertidaksamaan mutlak. Nah, itu kan tandanya lebih kecil. Berarti dijepit nih kayak gini. Minus 6 kurang sama dengan X per 2 kurang 3 kurang sama dengan 6. Jadi ini masing-masing ruas kita tambahin 3 dulu. Ya. Jadi min 3 kurang sama dengan X per 2 kurang sama dengan 9. Kali 2 semua. Jadi minus 6 kurang sama dengan X kurang sama dengan 18 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C. Soal nomor 20, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma ini gimana? Ini basisnya tuh X ya, X log 5X kuadrat min 4X. Coba ya. Ini kita masukin aja ya, kita coba-coba aja ya. Coba kalau X-nya kita masukin 2 aja. 2 log 5 dikali 4 dikurangi 4 kali 2, 8. 20. 5 kali 4, 20 ya. 20 dikurangin 8. 12 ya. Ini kalau X-nya 2. 20 kurangi 8. 12. 2 log 12 mah bukan 5 ya. Ini bukan 5. Jadi ini mah soalnya kayaknya ngaco. Soalnya semua pilihannya ini ada 2 nih. Saya nyobain aja. Nah ini tanda tanya nih saya nggak tahu nih. Kayaknya salah soal ini mah ya. Udah kita skip aja ya. Soal nomor 21. Persamaan garis singgung pada kurva fx sama dengan x pangkat min 2 di titik 3,9. Jadi sini kita punya kurva fx sama dengan x pangkat negatif 2. Berarti gradiennya di sini turunan pertama dari fx. Min 2 x pangkat minus 3. Nah, coba kita hitung gradiennya di titik 3. X-nya 3 ya. Jadi M-nya berapa nih? Min 2 kali 3 pangkat minus 3. Itu teh 1 per 27. Ya udah, ini minus 2 per 7. Jadi persamaan garisnya kan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini 27, 2-nya hilang ya. Tadi. Jadi Y min 1/9. M-nya minus 2 per 27. Kali X min X1-nya minus 3. Kali 27 semua aja ya. Jadi 27 Y minus 3 sama dengan minus 2 kali X min 3. Ya. 27Y minus 3 sama dengan minus 2X plus 6. Jadi 27Y tambah 2X sama dengan 6 tambah 3 ya 9 kan. Ada nggak jawabannya yang sama persis kayak gini? 27Y plus 2X sama dengan 9. Nah ini yang D ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Turunan pertama dari X min 2 kali X kuadrat plus 3 dikuadratin. Oke ya. Ini X min 2 dikali, kita bikin aja gini ya. X min 2 dikali X kuadrat tambah 3 tuh kan jadi X pangkat 4 ditambah 6X pangkat 2 tambah 9 gitu ya.
Jadi X pangkat 5 ditambah 6X pangkat 3 tambah 9X min 2X pangkat 4 terus min 12X pangkat 2 min 18. Jadi turunan X pangkat 5 dulu deh. Ini teh 5X pangkat 4. Terus turunan min 2X pangkat 4 jadi gimana nih? Min 8X pangkat 3. Turunan ini 6X pangkat 3. Ini tuh jadi plus 18X pangkat 2. Terus ini turunan min 12X kuadrat minus 24X. Turunan 9X itu 9. Turunan 8 habis. 18 habis ya. Kan angka itu mah. Jadi pilihan yang mungkin yang min plus min plus. Min plus min plus. Yang D ya. Nah ini jawabannya. Nah soal nomor 23. Ini matriks A. 2, 2, 1, 2, minus 1, 3. Oke ya. A dikali B transpose berarti gini ya. Ini 1, 2, 1, 2, min 1, 3. B transpose tuh berarti ini teh 1, 0, 2. Gini kan. Itu teh matriks ukuran 3 kali 2. Barisnya 2, kolomnya 3. Dikali matriks yang barisnya 3, kolomnya 1. Jadi nanti matriks A kali B teh ukurannya 2 kali 1. Barisnya 2, kolomnya 1 gitu ya. Kaliin dulu deh. 1 kali 1, 1. Tambah 2 kali 0, 0. Tambah 2. Jadi 1 tambah 2, 3. Oke, ini 3 nih. Terus yang bawahnya. 2 kali 1, 2. 2 tambah 0, 0. 0 tambah 6. 0 tambah 6, 6. Jadi 6 tambah 2. 6 tambah 2 aja. 6 tambah 2, 8. Oke, udah benar ya. Ini 38. Kita kaliin sama matriks C. Jadi 38 dikali sama 1 min 2. Itu teh matriks yang barisnya 2, kolomnya 1 dikaliin matriks 1 kali 2. Jadi nanti matriks ukuran 2 kali 2. Jadi 3 kali 1, 3. Ya. 3 kali 2 min 2 ini minus 6. Ini kan. Terus 8 kali 1, 8. Terus 8 kali minus 2, minus 16. Ada nggak jawabannya? Itu yang C ya. Soal nomor 24. Nah, jika parabola fx sama dengan bx kuadrat plus cx plus a punya titik terendah di kuadran 4. Ya kan? Terus memotong sumbu y negatif. Maka yang benar gimana? Coba ya, ini terbukanya kemana? Kalau misalnya udah titik terendah kayak gitu. Di kuadran 4 berarti kayak gini dong. Memotong sumbu y negatif. Nah ini sumbu y kan. Ini sumbu x. Titik terendah di kuadran keempat mah berarti parabolanya punya titik minimum. Jadi terbuka ke atas ke bawah tuh. Ya pasti ke atas kan. Kayak gini. Terus motong sumbu y negatif kayak gini lah kurang lebih mah kalau saya gambar ya. Saya gedein dulu.
Bentar. Nah, ini gini ya. Titik terendah di kuadran keempat, motong sumbu Y negatif. Nah, yang pertama ya. Kalau dia punya titik terendah di kuadran keempat di sini, koefisien X kuadratnya harus positif. Berarti di sini syarat pertama tuh B-nya harus lebih dari 0. Ya, berarti pilihan yang D sama yang E udah nggak mungkin. Memotong sumbu sumbu Y negatif berarti A-nya di sini. A-nya harus kurang dari 0. Nah, berarti yang B kalau nggak yang C gitu ya. Sorry, ini D masih mungkin nih. A-nya kurang dari 0. Tar ya. Ya nggak mungkin tuh berarti yang ini, yang B juga nggak mungkin. Kalau nggak yang C, yang D nih. Terus, titik potongnya di bawah sumbu X kan. Terus titik ekstrimnya tuh di kuadran keempat. Artinya si X puncaknya ya. X puncaknya ini harus lebih dari 0. Ini kan lihat X puncaknya ya. Sini kita lihat kalau kuadran keempat ya berarti ada di sini. Nilai X-nya tuh di sepanjang sumbu X positif di sini nih kan. Nah nih si X-nya. Nah gimana nih caranya? Jadi kalau sumbu simetri itu kan X puncak. Itu sama dengan min B per 2A ya. Rumus aslinya ya ini ya. Cuman di soal yang jadi B-nya di sini adalah C. Berarti di sini minus C per 2B. Karena B-nya mah udah pasti positif. Nah, supaya dia lebih dari 0, maka si C-nya juga ini kudu C-nya kudu negatif kan. C-nya kudu minus nih. Karena minus kali minus kan plus. Nah, jadi C-nya kudu kurang dari 0. Ada nggak jawabannya? A kurang dari 0, oke. B lebih dari 0, oke. C kurang dari 0, ini mah jelas yang D ya. Soal nomor 25. Nah, ini kita punya fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia terbuka kemana? Ke bawah ya. Kalau terbuka ke bawah udah pasti A-nya teh kurang dari 0. Ini minus aja si A-nya. Terus motong sumbu Y positif kan ini. Berarti kita lihatnya yang C-nya ini. Kalau X-nya 0, berarti Y sama dengan C. C-nya ini positif ya, lebih dari 0. Ini minus, ini plus. Berarti A kali C di sini teh kurang dari 0 dong. Jadi pilihan yang mungkin yang ini salah aja. C salah. Coba ya AB. Ini sumbu simetrinya di 0, C kan. Jadi yang mungkin AB-nya 0. Kalau lebih dari 0 salah nih. Kalau nggak B, jawabannya D, E. Coba B. B-nya kan kita tahu ini B-nya 0 nih. Karena dia ada di sumbu tuh. Coba yang udah pasti benar aja. A tambah B, pilihan yang B ya. A kurang C lebih dari 0. Bener nggak? Berarti minus dikurangin C-nya tuh plus ya. Plus lebih dari 0. Logika aja masa minus dikurangin min 2 gitu ya. Dikurangin 5 gitu. Lebih dari 0 kan enggak ya. Jadi yang B mah udah pasti salah. Yang ada lebih dari 0-nya salah nih. Ah udah pasti yang D itu. Coba yang D kita buktiin ya. A plus B. B-nya 0 berarti A min C itu kurang dari 0. Berarti A-nya kan minus tuh. Misal min 2 gitu. C-nya plus. Jadi min 2 min 5 itu kan kurang dari 0. Nah ini bener ya. Udah pasti jawabannya yang D di sini.
Ya, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 26. Nah, ini matriks 4, 3, 1, 2 ABCD sama dengan 16, 3, 9, 7. Ya, ini pakai persamaan ini nih. Matriks AX sama dengan B. Kalau mau cari matriks X-nya sama dengan A inverse kali B. Loh, matriks A-nya yang mana? Oh, yang ini ya. Berarti sama aja kayak kita cari matriks X dulu deh. Artinya kalau mau cari matriks X dulu, kita lihat gerak. Ini yang jadi matriks A-nya tuh yang ini. X-nya yang ini. Ini B. Nah, supaya nggak pusing, saya nulisnya ya. Yang dimaksud matriks A nggak akan mungkin 4, 3, 1, 2 ya. Itu teh pasti si soalnya maunya kita nyari matriks X pangkat 2. Si matriks ABCD-nya berapa kita cari dulu. Baru kita nanti cari persamaan matriks ini. Nah, A inverse berarti 1 per determinannya 4 kali 2, 8. 8 kurang 3, 5. Tuker ya posisinya. 2, 4, min 1, min 3. Terus B-nya 16, 3, 9, 7. Ini kaliin baris kali kolom nih. Nah, jadi matriks X-nya gimana tuh? Ini mah 1/5 dikali 2 kali 16, 32. 32 dikurangi 27, 5 ya. Terus 2 kali 3, 6. 6 kurang 21. 6 dikurangin 21, min 15. Terus ini min 1 kali 16 kan minus 16. Tambah 36. 36 kurang 16. 20. Min 1 kali 3, min 3. Min 3 tambah 28. 25. Ya udah nih matriks X-nya kita dapat. Itu teh 5 bagi 5, 1. Min 3. Ini 4. Ini 5 gitu ya. Nah, sekarang kita udah dapat matriks X-nya. Nah, matriks ini tuh sama aja kayak matriks X dikurangi I. Terus kita kuadratin kan. Jadi gimana nih? 1, min 3, 4, 5. Kita kurangin dulu sama matriks identitasnya 1, 0, 0, 1 kan. Jadi berapa nih? 0, min 3, 4 kurang 0, 4. 4 ya. Nah, ini kita kuadratin nih. Ya, ini kan kalau X min X min I doang kayak gini. Kalau dikuadratin berarti kita kali lagi. 0, min 3, 4. 4 di sini 0. Min 3, 4, 4. Ini baris kali kolom aja. 0 kali 0, 0. Minus 12. Terus ini minus 12 juga. 0 tambah 16. Ini 16. Terus gimana lagi nih? 0 kali ini minus 12 ditambah 16 di sini 4 dong. Ada nggak jawabannya? Tuh yang D tuh ya. Ini yang D. Soal nomor 27. Jika A bilangan bulat, matriks ini nggak punya inverse untuk A-nya berapa? Berarti determinannya harus 0 tuh. Ya. Pakai sarus aja di sini ya. Ini A 5. Ini 1, 1, 6. 2, A 7, salin 2 kolom pertama. Gini di sini ya. Sarus kan. Kaliin elemen-elemen diagonalnya di sini.
Nah ini. Nah ini kita tambahin nih. Gimana tuh? 7A tambah 5A tambah 12A ini ya, dikurangin yang ini 10, 6A kuadrat 7A, 10 tambah 6A kuadrat tambah 7A sama dengan 0 gitu ya. Jadi 6A kuadrat yang ini 7 tambah 5 12 tambah 12 24 ya. 24 kurang 7 aja. Ntar ya. Ini kan minus 6A kuadrat. Itu teh 7 kurang 7 habis kan. Jadi ini plus 17A min 10 sama dengan 0. Jadi 6A pangkat 2. Oh ini 0 kok A sih. 6A pangkat 2 minus 17A plus 10 ya. Sama dengan 0. Nah ini kalau kita faktorin gimana tuh? 6A pangkat 2 ini nulis 6 jadi autocorrect, sorry ya. Min 17A tambah 10. Coba-coba aja lah, pilihannya gampang nih, pakai 1 dulu. 6 kurang 17 min 11 tambah 10 ini enggak 0 ya. Berarti ini bukan. Coba ini 6 kali 4. 6 kali 2 kuadrat 4 kurangin 3 4 tambah 10. Nah ini 0 nih. Kalau A nya 2 0 nilai determinannya ya. Jadi si A nya kudu 2 nih. Soal nomor 28. Ini tentang trigonometri ya. Coba cos 330 dikali tan. Itu kalau tan minus ya sama aja kayak minusnya kita keluarin gitu. 315 derajat saya taruh di depan aja. Terus ini minus sin terus minus lagi. Udah minus ketemu minus nanti jadi plus gitu ya. Plus sin 210 derajat kali kotangen 330 gitu ya. Nah, cos 330 teh sama aja kayak cos 360 kurang 330 ini cos 30 derajat. Kuadrannya kuadran berapa nih? Kuadran 4 kan? Cos 30 berapa tuh? Setengah akar 3 ya. Nah, kalau misalnya ini 5, belakangnya udah pasti urusannya 45 derajat aja. Nanti 315 derajat kan di kuadran keempat. Tan di kuadran keempatnya kan kudu negatif. Ya nggak? Jadi di sini min 1 nih nilainya. Tambah sin 210 derajat. 210 dikurangin 180, ini 30. Dan ini kuadran ke 3. Di kuadran ketiga sin itu minus. Sin 30 berarti min setengah ya. Terus cot 330 sama ini juga 30 derajat. Ini 30 derajat. Tapi di kuadran keempat. Nah ya. Berarti kalau tan 30 aja. 1 per akar 3 ya. Kalau kotangan 30 akar 3 di kuadran keempat ini minus nih. Ya pasti hasilnya plus. Jadi setengah akar 3 ditambah setengah akar 3.
Jawabannya ya akar 3 gitu ya. Jawaban yang tepat di sini yang D. Nomor 29, diketahui di sini M adalah bilangan bulat positif ya. Nah, jika 3M plus 2 dibagi 7 ini bersisa 2, maka 12M plus 25 kalau dibagi 7 sisa berapa? Berarti gini aja ya. Kan 3M plus 2 dibagi 7 sisa 2 ya. Ya biar gampang ya, di sini kita ambil aja M-nya 7 gitu ya. Kita ambil M-nya 7. Berarti 3 kali 7 itu kan 21. 21 tambah 2, 23 dong. Ya. 23 dibagi 7 kan sisa 2. Nah, coba kalau 12M tambah 25. Nah, ini dibagi 7 ya. M-nya kita ganti 7 juga. Jadi 12 kali 7 ditambah 25 bagi 7. Nah, ini kan 12 bagi 7. 12 kali 7 per 7 mah yang ini udah. Jadi berapa tuh? 12 ya. Tambah 25 bagi 7. Ya 25 bagi 7 aja sisanya berapa tuh? 25 bagi 7. Ini kan 3. Ini 21. Nah, ini sisanya di bawah nih. Sisanya 4. Ya, jadi jawaban yang tepat di sini yang E ya, yang 4. Sisanya 4 nih. Nah, ini soal nomor 30. Ini skip ya, nggak ada data yang dikasih tahu tuh. Jadi, ini nggak usah kita kerjain nih. AM sama CM ini garis bagi. Ya, besar sudut ABC-nya ini nggak bisa dicari, soalnya sudutnya ini nggak ada keterangan berapa nilai sudutnya. Gimana mau cari nilai sudut ABC-nya ya. Jadi ini kayaknya nggak kecatat. Soal nomor 31 ini dikasih tahu matriks A kali B, itu udah tahu hasilnya ya. AB sama dengan 0, 2, 2, 4. A-nya kita salin dulu ya. Min 1, min 1, 0, 1. Sorry, ini min 1, 1, 2. Kita kali sama matriks min 1, X, 1, Y, 0, Z gitu ya. Ini sama dengan 0, 2, 2, 4. Berarti ini tinggal baris kali kolom kan. Nah, supaya kita dapat nilai X-nya, langsung aja ya. Yang ini mah kita lihat entry yang kedua nih. Berarti min 1 kali X itu min X. Ini kita tulis dulu aja deh ya. Min X. Terus yang ini min 1 kali Y min Y. Tambah 0 kali Z ya. Tambah 0 dong. Jadi min X minus Y tambah 0 sama dengan 2. Ya kan? Terus yang ada Z-nya. Yang ini nih. Ini kita samain sama pojok sini. Min 1 kali X. Min X. Tambah Y. Berarti kan. Ini tambah Y. Tambah 2Z ya. Sama dengan 4. Nah, ini kita tambahin aja ya. Supaya Y-nya kebuang. Jadi, min 2X tambah 2Z sama dengan 6.
keluarin aja ya min 2 nya ya. Ini kali X min Z dong. Sama dengan 6. Ya X min Z nya sama dengan min 3. Kalau yang ditanya Z min X kali min 1 aja, ruas kiri sama kanan. Kita dapat 3 nih ya hasilnya. Jadi opsi yang tepat di sini yang B ya. Soal nomor 32, ini ya sebanyak 1000 petani akan menanam 2 jenis bunga. Ada 900 orang yang nanam bunga mawar, 500 orang nanam melati. Jika XY adalah jumlah minimum dan maksimum petani yang menanam keduanya, maka nilai X tambah Y berapa? Gini ya. Dari 1000 petani kita punya 900 tuh nanam mawar. Terus 500 nanam melati. Yang nanam keduanya berarti kayak diagram Venn tuh. Berarti yang besar harus ngelingkupin yang kecil gini nih. Bentar ya. Ini misalnya mawar segini. Berarti melati segini kan. Ini mawar. Ini melati. Melatinya di dalam ketang. Yang ini nih. Kasih warna biru ya. Saya hapus. Ini melati ya. Kan melati itu ada 500 orang. Kita anggap aja 500-500-nya tuh ikut. 500 orang yang nanam mawar juga nanam melati gitu. Ini tuh jumlah paling banyaknya gitu. Ya. Berarti yang nanam mawar doang mah kan 400. Yang nggak nanam dua-duanya 100. Berarti ini tuh jumlah maksimumnya yang nanam keduanya itu teh mawar dan melati ada 500 orang. Nah, sekarang gini ya. Coba kalau dipisahin. Itu teh kan ada 900 mawar. Ada 900 orang nanam mawar, ada 500 orang nanam melati. Berarti totalnya di sini teh kan ada 1400 orang ya nggak? Ya. Berarti ya, kalau misalnya kita gambar diagram Venn-nya, kayak gini ya. Mau nggak mau ya kan itu ada 1000 orang. Datanya lebih nih. Berarti ini mawar, ini melati di sini. Mawar teh ada 900, melati ada 500, berarti 1400, sisanya lebihnya teh 400 orang. Ini yang nanam dua-duanya di sini nih. Oh, ini minimalnya jadi 400 orang nih. Ya, kalau digambar di diagram Venn mah kayak gini. 400 orang. Berarti sini 500. Ini 100, jadi pas 1000 gitu ya. Nah, ini minimumnya. Jadi maksimum tambah minimum 500 tambah 400 dong. 900 orang ya. Gila X tambah Y-nya. Maksimum teh kalau misalnya semua penanam mawar nanam melati juga gitu. Jadi irisannya tuh yang si melatinya, yang nanam melati, yang nanam mawar semuanya nanam melati gitu. Nanam dua-duanya nih yang biru ini. Terus ini sebagian nanam mawar, sebagian nanam melati, ada juga yang nanam dua-duanya. Yang paling banyak di sini 400. Itu jadi jumlah minimumnya. Jadi totalnya yang paling tepat ya ini yang B ya. 900 orang gitu. Soal nomor 32, sebuah lingkaran ini pusatnya di titik O dan melalui P ya. Nah, ini jari-jari lingkaran kurang dari 4. Benar atau salah coba kita lihat ya. Jari-jari lingkaran ini kan titik P itu koordinatnya min 2 akar 2 sama min 2 akar 2 ya. Berarti udah aja nih. Kan itu 0,0 nih. Langsung aja coba R-nya akar dari min 2 akar 2 dikuadratin tuh berarti 8 ya.
8 tambah 8, 16. Ya, berarti 4 ya. 4 mah nggak kurang dari 4, jadi salah nih yang ini. Titik min 1,3 akar 2 terletak di dalam lingkaran. Masukin X-nya min 1, Y-nya 3 akar 2 ya. Kan persamaan lingkarannya tuh X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. Coba ya, ini min 1 pangkat 2 ditambah 3 akar 2 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. Bener nggak? Ini 1, 9 kali 2, 18 ya. Ya ini mah kurang dari 16. Kurang. Lebih dari 16 dong. Kalau lebih dari 16 harusnya di luar. Ini salah nih. Yang ketiga, titik 4,0 terletak pada lingkaran. Berarti 4 kuadrat ditambah 0 sama dengan 4 kuadrat. Ini benar. Titik 2,3 terletak di luar lingkaran. Berarti 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Kita bandingin sama 4 kuadrat gimana nih? Ini 4. Ini 9 gitu ya. Ya ini kurang dari 16. Berarti kudunya di dalam. Yang benar cuma 1 nih. Banyak pernyataan benar hanya 1, yaitu nomor 3 doang. Ada berapa? Ada 1. B ya jawabannya.